Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan belajar tentang basic Figma. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai komponen. Komponen dalam Figma dapat digunakan untuk membuat objek yang sama, ya, supaya kita tidak berulang kali membuat objek tersebut. Ya, pertama kita rubah dulu titlenya di sini. Ya, misalkan saya rubah menjadi belajar desain. Sekarang kita coba membuat tombol dengan menggunakan rectangle. Oke, seperti ini. Kemudian untuk roundednya kita berikan nilai 10 untuk membuat lengkungan di setiap pojokan. Ya, seperti ini ya. Kemudian colornya kita coba ganti. Misalkan seperti ini, saya menggunakan warna hijau. Ya, transparansinya coba saya kurangi jadi 75% misalkan. Oke, seperti ini. Lalu saya tambahkan efek drop shadow, ya, supaya lebih terlihat 3D, ya, seperti ini. Lalu saya tambahkan teks, misalkan submit, seperti ini. Kemudian untuk tulisannya saya ganti, sebentar, tulisan saya jangan gunakan heading. Saya delete style dulu. Ini tulisannya ini di 3 ini saya ganti pakai decoration and none. Lalu jenis teksnya saya ganti misalkan pakai Revalia. Lalu fontnya saya ganti ukurannya menjadi 40 misal. Nah, saya letakkan di sini. Seperti ini ya. Kemudian saya group dengan cara Ctrl G. Oke. Lalu di atas ini ada yang namanya create component. Kita langsung klik aja tombol create component. Oke. Di sebelah kiri akan muncul yang namanya grup 1. Ya, kita bisa rename misalkan tombol. Nah, di bagian aset, ya, tombol yang sudah kita buat tadi kita bisa tambahkan ke sini. Nah, jadi kalau kita ingin membuat tombol yang sama, kita bisa menggunakan komponen. Nah, komponen ini bisa kita rubah per masing-masing itemnya. Yang penting bukan komponen utama yang kita rubah. Kalau komponen utama yang kita rubah, semuanya akan ikut berubah. Misalkan ini komponen utama akan kita rubah, kita double klik. Misalkan warnanya kita rubah jadi kuning seperti ini, maka semuanya ikut berubah. Gitu. Tapi kalau hanya salah satu saja, bukan komponen utamanya kita rubah, maka yang akan berubah hanya komponen yang bersangkutan. Misalkan ini kita rubah menjadi merah. Seperti itu. Nah, ini komponen. Seperti itu. Yang selanjutnya kita akan belajar style, ya, pada Figma. Misalkan style ini kita membuat tag, saya hapus dulu ini. Ya, kita buat style Figma. Tuh. Style ini misalkan di bagian teks ada kotak 4 ini kita klik. Ya, nanti kita klik kanan tombol plus. Tapi sebelumnya kita akan coba rubah dulu style ini. Ya, misalkan di bagian komponen ini saya jadikan dekorasinya strike through. Ya, kemudian saya ganti huruf besar semuanya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk membuat style, kita klik yang titik 4 ini seperti tadi, kita tekan tombol plus. Kita beri nama stylenya misalkan style 1. Lalu tekan tombol create. Seperti ini.
Lah, ketika kita membuat teks yang pingin stylenya sama, ya, kita tinggal tulis aja di sini, belajar Figma. Nah, otomatis stylenya akan mengikuti seperti ini. Sedang online, ini juga akan mengikuti, walaupun caps lock kita tidak aktif di laptop, tapi ketika kita ketikkan dia akan otomatis menjadi huruf kapital semuanya dan ada garisnya karena kita menggunakan style satu ini, yang ini seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar menggunakan prototype ya. Kita coba membuat teks di sini seperti ini. Kita lalu klik color, di bagian color kita pilih image, coba kita masukkan image ya. Ya, kita ambil di bagian picture misalkan. Oke, coba kita cari gambar lain. Misalkan ini ada gambar matematika misalkan ya. Oke, karena ada gambar, terus kita buat tulisan misalkan. Ini adalah soal matematika. Oke, seperti ini aja misalkan. Kita rubah ukurannya 20. Oke, kita grup, lalu kita duplikat dengan cara Ctrl D. Nah, seperti ini. Hapus saja. Nah, lalu kita duplikat frame-nya. Oke, supaya menjadi dua seperti ini. Oke. Lalu kita ungroup untuk merubah-rubah komponen yang ada. Nah, ungroup lagi, misalkan ungroup di sini. Pesan matematikanya kita duplikat. Terus kita bikin tombol baru di sini sebagai tanda back. Misalkan ya, polygon seperti ini. Kita putar aja. Ya, supaya kita ketika mengeklik salah satu objek yang ada di sini akan pindah ke halaman 2 ya. Kita bisa klik navigate ya. Misalkan di bagian prototype ini kita masuknya. Kita klik di sini, kita ungroup dulu semuanya. Oke. Ini iPhone Max 1. Kita beri nama iPhone Max 1, ini iPhone Max 2 gitu ya. Jadi ketika ini diklik dia akan pindah ke sini, begitu juga kalau ini tombol ini diklik dia akan kembali lagi ke depan gitu ya. Bahkan ini kita klik tombol plusnya, arahkan ke halaman berikutnya
seperti itu. Di sini ada navigate ya, kita pilih yang on tap. Ketika diklik dia akan navigate ke iPhone Max 1 ya, modelnya slide in ya. Isi ini seperti ini. Kemudian ketika tombol panah ini kita klik, dia akan kembali lagi ke sini ya, sama si on tap dia akan back to open Max 2. Ini juga akan isiin seperti ini. Oke. Lalu untuk melihat hasilnya seperti apa, kita bisa klik tombol play di sini. Oke, kita tunggu ya. Lumayan lama. Nah, ketika saya klik di sini yang paling atas, dia akan pindah ke sini, bergeser ya. Ada slide in. Nah, ketika kita klik yang tombol panah ini, dia akan kembali lagi. Nah, seperti itu kurang lebih hasilnya nanti ya. Oke ya, untuk berkolaborasi supaya desain kita bisa juga dikerjakan oleh orang lain ya, kita juga bisa berkolaborasi secara bersama-sama. Jadi ketika kita ngedit di halaman satu, misalkan ada teman kita yang ngedit di halaman yang lainnya, itu dengan cara kita klik tombol share yang ada di sebelah atas ini. Lalu kita tinggal masukkan saja siapa yang ingin kita undang. Kita masukkan namanya, misalkan emailnya, misalkan email saya yang lain nih, wikio86@gmail.com. Nah, lalu orang lain itu supaya bisa ngedit punya kita juga, maka kita pilih yang can edit. Tapi kalau hanya supaya bisa ikut melihat saja, kita bisa pilih yang can view. Lalu kita klik send invite. Nah, maka wikio86@gmail.com ini bisa mengedit desain kita juga ya. Kita coba buka misalkan di sini figma.com. Oh, tetapi maaf sekali yang Wikio86 itu belum saya daftarkan, jadi mungkin tidak bisa lanjut ya, butuh waktu yang agak lama karena ini hanya terbatas 15 menit, tidak bisa lebih, maka kita lanjutkan atau kita coba nanti sendiri ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.